Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang beberapa integral, beberapa integral trigonometri. Ya, kita bahas adalah beberapa integral trigonometri. Kalau kemarin trigonometri yang dasar, kan gitu ya. Sekarang nanti ada beberapa bentuk. Eh, Bentuk yang akan kita pelajari nanti sampean semua akan bisa mempelajarinya. Oke. Apabila kita menggunakan metode substitusi yang kemarin, dulu kan ada istilahnya ada saling turunan dan lain-lain. Tapi kalau nanti ini seperti ini saudara-saudara semuanya, nah ini nanti ada levelnya agak naik. Yang pertama, jenis pertama yang akan kita bahas adalah jenis pertamanya ada ketika bentuk integral sama dengan sin pangkat pangkat n, nah, dx dan integral cos pangkat n dx. Ini jenis pertama. Jenis kedua yang akan kita pakai adalah integral sin pangkat m dari x dikalikan dengan cos pangkat n x dx. Ini nanti bentuk kedua. Nanti ada beberapa macam ini nanti ketika pangkatnya ganjil, genap itu seperti apa langkahnya nanti kita titiknya. Yang ketiga bentuknya adalah integral tan pangkat n x dx dan integral kotangen pangkat n dx. Nah, ini ada dua. Nah, jenisnya sama. Kemudian ada yang namanya integral yang keempat. Jenis keempat adalah integral tan mx kotangen, bukan kotangen ya, sekant. Nah, tan pasangannya sekant, kalau tan pangkat m x, kemudian ada sekant pangkat n x dx, dan nanti ada juga integral kotangen pangkat m x dikalikan dengan kosekant pangkat n x dx. Nah, ini ada dua jenis lagi. Kemudian yang kelima atau nanti jenis terakhir itu bentuknya seperti ini. Ketika ada integral sin mx dikalikan dengan cos nx dx, nah seperti ini. Atau nanti ada integral sin mx sin nx sama-sama sin dx, atau yang terakhir adalah integral cos mx dikalikan dengan cos nx dx. Ada tiga macam. Nah, untuk hari ini atau pada video pembahasan kali ini nanti kita fokus ya yang pertama sama kedua kalau selesai. Kalau tidak selesai ya yang pertama kita lihat nanti videonya berdurasi berapa, jangan lama-lama seperti itu ya. Oke. Kita akan bahas yang pertama, bentuk yang pertama. Ketika integral sin pangkat x dx dan cos pangkat n dx. Ini saudara-saudara. Ketika ada integral sin pangkat n x dx atau integral cos pangkat n x dx. Nah, ketika n-nya ini bilangan positif ganjil begini, dan ketika n-nya itu genap, ingat bilangan positif ya, n-nya positif.
Maka yang akan kita gunakan adalah ketika dia ganjil, maka nanti istilahnya kita akan pecah. Ya, kita faktorkan bahasa matematisnya, atau kita pecah. Misalkan sin pangkat 5 menjadi apa? Sin pangkat 4 dikalikan sin pangkat 1. Seperti itu. Kemudian kita gunakan rumus identitas trigonometri, di mana sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Itu langkahnya. Tapi kalau pangkatnya itu genap, kita gunakan rumus yang namanya rumus setengah sudut. Bagaimana ketika ada sin kuadrat X itu sama saja dengan 1 min cos 2X per 2. Kalau cos kuadrat X sama dengan 1 plus cos 2X per 2. Nah, ini. Ya, ketika dia genap seperti yang di bawah, ketika ganjil seperti yang di atas. Nah, kita perhatikan contohnya. Sama nanti apa genap ganjil sinnya sama aturannya. Contohnya begini. Contoh pertama, integral sin pangkat 5x dx. Oke. Maka langkah pertama faktorkan. Maka faktorkan pecah menjadi pangkat 4 sama pangkat 1. Pokoknya dia dipecah. Misalkan pangkat 5, berarti pangkat 4 sama pangkat 1. Misalkan dia nanti pangkat 7, maka pangkat 6 sama pangkat 1. Wah, itu kita pecah. Nah, bagaimana pecahnya? Begini, saudara. Berarti di sini integral sin pangkat 4x dikalikan dengan sin x dx. Kita tahu semua ini sama kan dengan sin pangkat 5. Berarti ini sama aja dengan integral sin pangkat 2x kuadrat. Ya kan? Pangkat 2 dikuadratkan dengan pangkat 4. Sin x dx. Setelah itu, kita dapatkan bahwa integral sin kuadrat X tadi sesuai dengan rumus identitas, yang mana sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1, maka sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Sehingga di sini jadinya apa? 1 min cos kuadrat X kuadrat sin X dx. Sehingga di sini integral, ini kita kalikan pelan-pelan. Sebenarnya gini, 1 min cos kuadrat X kuadrat itu sama saja dengan 1 min cos kuadrat X dikali dengan 1 min cos kuadrat X. Nanti ini kali 1, ini kali ini, berarti 1. Ini kali ini min cos kuadrat X. Ini kali ini min cos kuadrat X. Ini kali ini plus cos pangkat 4X. Oke. Ini kita pakai. Jadi ini jadinya apa? 1 min cos kuadrat X. Min cos kuadrat min 2 cos kuadrat X plus cos pangkat 4x dikalikan dengan sin x dx. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi integral 1 kali sin x berarti sin x min 2 cos kuadrat x sin x plus cos pangkat 4x sin x dx. Ini contoh ya. Nah, kalau sudah dapatkan ini, kita hitung siji-siji atau hitung 1/1. Boleh seperti itu. Atau sebenarnya ini bisa kita ya, sampai sini sebenarnya
Nggak usah dijabarkan, kita pakai substitusi saja kan, kita sudah belajar substitusi, lupa saya. Nggak usah, kita belajar substitusi. Nah, yang di dalam kurung kan banyak yang kos-kos itu, tapi substitusinya hati-hati ya. Kita ginikan aja, biar lebih mudah. Berarti kita misal U adalah cos X, maka DU sama dengan turunan dari apa namanya, cos itu kan min sin ya, min sin X dx, sehingga dx sama dengan apa namanya, du per min sin X. Nah, ini nanti kita gunakan. Gunakan di mana? Nah, kita lihat di sini. Ini jadinya integral 1 min 2 cos kuadrat X plus cos pangkat 4X sin X dx. Nah, itu jadi apa? Oh, ini dx sama dengan apa? Oh, sekalian ya, sorry. Nah, ini sekalian gini. Nah, ini langsung aja nih, cosnya kita ubah jadi U, biar mempermudah ya. Nah, gini. Karena tadi sudah dimisalkan bahwa U adalah cos X, maka semua cos X kita ubah menjadi U dulu. Berarti ini 2U kuadrat plus U pangkat 4 sin X. dx-nya jadinya du per min sin X. Sehingga saudara-saudara semuanya tahu bahwa di sini nanti kita lihat ini ya. Ini sin X kita bagi sin X habis dibagi dengan ini tinggal min. Berarti jadinya adalah integral min 1 plus semuanya dibagi min ya. Plus 2U kuadrat min U pangkat 4 du. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Tadi hasil akhirnya tadi apa? Integral min 1 plus, plus 2U kuadrat min U pangkat 4 du. Nah, ini kita integralkan. Atau kita pecah dulu. Pecah dulu menjadi bagaimana? Integral min 1 du plus integral 2U kuadrat du min integral U pangkat 4 du. Lah, ini kan ketika ada konstanta seperti ini, kita ingat integral k dx sama dengan kx plus c. Ya, kita butuh kx, berarti ini kalau du berarti tambah u, berarti ini sama dengan min u. Plus, ketika ada integral x pangkat n dx, berarti jadinya apa? Jadinya adalah X pangkat N plus 1 per N plus 1 plus C. Ya, kita fokus di sini. Pangkatnya 2, maka ini 2 taruh depannya, terus U pangkat 2 tambah 1 berarti 2 plus 1 per 2 plus 1. C-nya nanti aja. Min sama ini berarti U 4 plus 1 per 4 plus 1 plus C. Sehingga dia jadinya apa? Min U plus 2 plus 1 berarti per 3, U pangkat 3 min 1 per 4. Ini kan depan ini kan 1 sebenarnya, enggak usah ditulis. Sorry, 1 per 5. 1 per 5, U pangkat 5 plus C. Tadi kita awal bahwa U adalah cos X. Maka ini jadi apa? Min cos X plus 2 per 3 cos pangkat 3X min 1 per 5 cos pangkat 5X plus
C. Ini. Ya, itu contoh ketika pangkatnya adalah ganjil. Nah, sekarang bagaimana kalau pangkatnya tersebut adalah pangkat genap? Oke, kita perhatikan ketika pangkat genap. Tadi kalau pangkat genap seperti apa? Kan sudah jelas tadi ya. Pakai apa? Kalau nanti cos kuadrat maka arahnya 1 plus cos 2x per 2. Kalau sin kuadrat nanti jadinya 1 min cos 2x per 2. Yang awal dari video awal. Maka begini, ketika bentuk dia pangkat genap, maka misalkan di sini saya contoh integral. Tadi kan sin. Sekarang saya contoh integral cos pangkat 4x dx. Ini pangkatnya genap. Nah, seperti itu. Maka bisa dipastikan kita ubah dulu. Nah, jadinya seperti ini. Ini integral cos pangkat 2x pangkat 2 dx. Sesuai yang tadi kita tulis bahwa ketika ada pangkat genap, rumus yang kita gunakan adalah rumus gimana? Rumus yang gimana? Tadi ketika ada sin kuadrat sama dengan ini, ketika ada cos kuadrat x diubah menjadi 1 plus cos 2x per 2. Kalau dia sin kuadrat x, maka diubah 1 min cos 2x per 2. Ini. Nah, maka bisa dipastikan ini nanti kita gunakan yang mana? Kita gunakan yang cos lah, sudah terlihat di situ cos. Nah, maka di sini kita lanjutannya adalah cos kuadrat. X-nya kita ubah menjadi integral 1 plus cos 2x per 2 pangkat 2 dx. Nah, seperti itu. Maka di sini jadinya apa? Integral 1 plus cos 2 kuadrat, 1 plus cos 2x kuadrat. Saya pelan-pelan ya, 2 kuadrat, 4 dx. Dengan cara yang sama tadi 1 per 1, integral 1 plus cos kuadrat x jadinya 1 plus 2 cos 2x plus cos kuadrat 2x per 4 dx. Seperti itu. Sehingga bisa kita pastikan bahwa gini, kita pecah 1 per 1, berarti di sini jadinya integral 1 per 4 plus 2 per 4 cos 2x plus 1 per 4 cos kuadrat 2x dx. Lanjut. Lanjutannya adalah integral 1 per 4 plus 2 per 4 cos 2x plus 1 per 4 cos kuadrat 2x dx. Oke. Kita tahu bahwa kalau cos kuadrat x sama dengan 1 plus cos 2x per 2, maka cos kuadrat 2x sama dengan 1 plus cos 4x per 2. Ini jadinya integral 1 per 4 plus 1 per 2 cos 2x plus 1 per 4 cos kuadrat 2x jadi apa? 1 per 2, jadi dari sini ya, kalikan dengan 1 plus cos 4x dx. Jadinya berapa? Jadinya adalah gini, integral 1 per 4 plus setengah
cos 2x plus, ini 1/8 kan? 1/8 kali 1, 1/8 plus 1/8 cos 4x dx. Ini sama ini digabung. 1/4 ditambah 1/8 itu sepenyebutnya disamakan 2/8 plus 1/8. 3/8. Berarti jadinya di sini adalah integral 3/8 plus 1/2 cos 2x plus 1/8 cos 4x dx. Sehingga bisa kita pecah, jadinya adalah integral 3/8 dx plus 1/2 cos integral 1/2 cos 2x dx plus integral 1/8 cos 4x dx. Lanjut. Nah, sehingga ini nanti, ya benar setengah. Oke, kita lanjutkan di sini. Jadinya adalah kita lanjut sini, integral 3/8 dx plus integral setengah cos 2x dx plus integral 1/8 cos 4x. Seperti itu, ya. Kita ingat bahwa ini tambahan nanti begini, ketika ada integral sin ax dx sama saja dengan min 1/a cos ax plus c. Ketika ada integral cos ax dx, maka dia 1/a sin ax plus c. Jadi nanti ditulis akhir saja. Nah, kalau kita sudah tahu ini, maka di sini kita lanjutkan saja bahwa ini nanti integral 3/8 dx tinggal jadinya 3/8x plus setengah, tetapkan koefisien, cos 2x dx integralnya, ingat A-nya di sini 2, maka jadinya 1/2 cos 2x jadi apa? Sin 2x plus c-nya nanti. Paling akhir aja. C-nya nanti aja, tidak ada masalah. Plus 1/8 cos 4x, A-nya di sini 4, jadinya 1/4. Jadi sin 4x plus baru C. Sehingga di sini didapatkan bahwa 3/8 x plus 1/4 sin 2x plus 1/32 sin 4x plus C. Nah, ini. Maka nanti di sini kita fokus untuk jenis 1 ini. Nanti setelah ini ada latihan ya. Latihannya adalah begini, saudara-saudara, tentukan sederhana saja, tidak ribet ya. Tentukan integral cos pangkat 3x dx dan integral sin pangkat 4x dx. 2 saja dikumpulkan di Google Classroom. Ya, nanti jika ada pertanyaan tentang materi yang awal tadi, silahkan kita diskusikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.